Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Budiman akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. Persatuan Indonesia merupakan salah satu sila Pancasila, prinsip dan ideologi bagi bangsa Indonesia. Setiap warga negara bertugas untuk mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia agar tercapai Indonesia yang damai, utuh, dan bersatu erat. Secara sederhana, persatuan artinya adalah gabungan, ikatan atau kumpulan dari beberapa bagian hingga menjadi kesatuan yang utuh. Persatuan bangsa Indonesia berasal dari kesadaran diri dan sikap nasionalisme secara seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Seluruh masyarakat Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk membina persatuan bangsa agar tercipta negara yang merdeka, adil, dan berdaulat. Apabila persatuan bangsa Indonesia telah berhasil dibina, lahirlah kesatuan Indonesia yang dapat mewujudkan NKRI aman, jaya, dan sentosa. Ada beberapa faktor pendorong atau pendukung adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri di dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya. Setidaknya ada 3 faktor penting dalam mendorong diri dan memperkuat adanya persatuan dan kesatuan di kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda inilah yang merupakan sumpah untuk memperlihatkan dan menunjukkan kebulatan dari tekad seluruh pemuda Indonesia pada masa itu, di mana pemudalah yang merupakan unsur utama di dalam perjuangan bangsa dalam melawan penindasan dan penjajahan. Merekalah berupaya untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia di dalam sebuah perjuangan untuk dapat meraih dan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada Pancasila yang mana ini dapat memperkokoh dan mendorong persatuan kesatuan dalam bangsa Indonesia itu sendiri di NKRI. Hal itu disebabkan karena adanya nilai-nilai Pancasila yang mana itu bersifat universal maupun menyeluruh. Serta Pancasila juga menjadi merupakan pedoman hidup seluruh masyarakat Indonesia dan tidak ada memandang perbedaan di dalam menjalankan negara, misalnya seperti perbedaan suku, etnis, budaya, agama, bahasa, adat istiadat, dan perbedaan lainnya di dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan persatuan Indonesia dalam berbagai keragaman masyarakatnya. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti walaupun berbeda tetapi tetap satu jua, di mana ini dari semboyan itu adalah adanya persatuan dan kesatuan di dalam berbagai perbedaan. Misalnya seperti perbedaan suku, agama, etnis, dan budaya di masyarakat, namun tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di kehidupan masyarakat sehari-harinya. Ada beberapa cara dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Dapat saling menghargai hak orang lain. 2. Menjadi tidak membeda-bedakan suku, agama, daerah, dan asal orang lain. Yang ketiga adalah bersikap arif. Yang keempat adalah mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Yang kelima, ikut dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan yang keenam adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga kerukunan hidup bersama antar sesama. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tidak hanya faktor pendorong yang ada dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada juga faktor penghambat terjadinya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, adanya keberagaman dan kebinekaan di masyarakat. Pertama, yang dapat menghambat terjadinya persatuan dan kesatuan yaitu dengan adanya berbagai keberagaman di masyarakat, seperti adanya perbedaan suku, etnis, agama, kepercayaan, adat istiadat, kebudayaan, dan berbagai perbedaan lainnya. Kondisi itulah yang membuat akan terhambatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jika setiap orang tidak dapat menjaga sikap untuk saling menghormati, menghargai, mengayomi, serta adanya sikap toleransi, nah dengan keberagaman inilah
bisa memicu perbedaan pendapat yang bisa berujung pada konflik dan perselisihan. Dengan demikian itu, membuat penghambat untuk mencapai dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena masyarakatnya yang sibuk sekali untuk berkonflik antar sesamanya, serta adanya sifat kedaerahan dari setiap orang yang akan memicu terjadinya perang, konflik antar suku di Indonesia. Itulah yang dapat menjadi penghambat akan terjadinya persatuan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia itu sendiri. 2. Letak geografis wilayah Indonesia. Kondisi wilayah NKRI begitu banyak pulau, serta dipisahkan oleh lautan yang luas, karakteristik yang berbeda-beda pada setiap pulau dan kepulauan. Nah, kondisi ini dapat menjadi dan semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi apabila ketimbangan, ketidakmerataan dari pembangunan tidak adil, tidak adanya kesamaan, maka bisa menjadi peluang memudahnya persatuan dan kesatuan antar warga karena merasa tidak diperhatikan oleh negara. Misalnya dalam hal pembangunan di masyarakat, baik jalan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Jadi yang ketiga dari faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia yaitu munculnya gejala etnosentrisme, yaitu gejala yang lebih menonjolkan kebudayaannya sendiri dan menganggap rendah kebudayaan orang lain, sehingga dapat memperlemah kesatuan dan persatuan Indonesia jika budaya tersebut ditonjolkan kepada individu, kelompok, atau masyarakat, atau juga kebudayaan lain, dan akan berdampak negatif juga pada persatuan dan kesatuan Indonesia. Terjadi dan melemahnya nilai budaya bangsa Indonesia, di mana hal ini terjadi karena adanya pengaruh dan perkembangan yang begitu pesat serta perubahan di kehidupan masyarakat itu sendiri. Apalagi di era modernisasi dan globalisasi yang terus masuk dari semua ini dan menjangkau aspek kehidupan masyarakat, di mana nilai-nilai budaya luhur bangsa telah membuat melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dapat kita lihat dari pengaruh yang masuk seperti budaya asing yang tidak sesuai dengan karakter, kepribadian, norma yang berlaku di masyarakat, baik dalam hal memberikan pengaruh budaya asing itu dari kontak secara langsung dan tidak langsung, di mana kontak langsung misalnya melalui berbagai unsur-unsur pembukaan jalur wisata asing ke Indonesia dan lainnya. Sementara kontak tidak langsung melalui media massa, online, cetak, dan berbagai media elektronik lainnya, sebut saja seperti media sosial. 5. Akibat pembangunan yang tidak merata. Terakhir, penghambat dari persatuan dan kesatuan di masyarakat yaitu karena proses pembangunan yang tidak merata dilakukan oleh negara kepada masyarakatnya. Apalagi adanya pembangunan yang terpusat di daerah tertentu saja, yang justru akan membuat terjadinya kesenjangan ekonomi, kesejahteraan di berbagai bidang atau aspek kehidupan masyarakat. Nah, apabila permasalahan itu tidak segera diatasi, maka secara perlahan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antar warga dan masyarakatnya.